Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Salsabila Ramadina dari FM 21C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bidang farmasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian termodinamika terlebih dahulu. Termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang membahas mengenai perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain. Hukum pertama termodinamika dan hukum termodinamika kedua menjadi acuan dalam membahas mengenai perubahan energi. Pengukuran di dalam termodinamika tidak dinyatakan dengan besaran mikroskopis, melainkan dengan besaran makroskopis. Termodinamika membahas mengenai hubungan antara energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistika, di mana hubungan termodinamika berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Ada juga hukum-hukum termodinamika. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa jumlah entropi di dalam suatu sistem yang terisolasi akan bernilai konstan atau bertambah ketika sedang mengalami suatu proses. Hukum ini sesuai dengan prinsip kenaikan entropi. Ada hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada pernyataan resmi untuk hukum kedua termodinamika. Pernyataan hukum kedua termodinamika hanya didasarkan pada kenyataan eksperimental yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Salah satunya oleh Clausius. Clausius menyatakan bahwa tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Pernyataan ini didasarkan dari prinsip kenaikan entropi. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Di sini ada contoh termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah es di dalam gelas yang menyebabkan terjadi pengembunan di luar gelas. Proses timbulnya air pada permukaan gelas itu menandakan adanya suatu sistem yang terjadi pada peristiwa ini. Sistem yang terjadi adalah bahwa udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya. Uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah cukup dingin, uap air ini akan mengembun, membentuk tetes-tetes air di bagian luar gelas. Ada juga termos. Termos pada alat rumah tangga tersebut terdapat aplikasi hukum dan termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagian wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya.
Adapun pada mesin kendaraan bermotor. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem. Kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Yang ketiga ada lemari es atau kulkas. Adalah suatu unit mesin pendingin dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan atau minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Lemari es memanfaatkan sifat ini. Tahan pendingin yang digunakan sudah menguap pada suhu. Panas yang diperlukan untuk menguap ini diambil dari ruang pendingin. Karena itu, suhu dalam ruangan ini akan turun. Penguapan berlangsung dalam aparatur yang ditempatkan dalam ruang pendingin. Arena sirkulasi udara ruang pendingin ini akan menjadi dingin seluruhnya. Ada contoh penerapan termodinamika dalam bidang farmasi. Pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya, dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling campur. Contohnya, pada pembuatan emulsi dari campuran balsam peru dengan oleum sesami. Kedua senyawa itu tidak saling campur. Dengan adanya emulgator, yaitu gom Arab, maka kedua senyawa tersebut tercampur. Dan setelah tercampur, sulit untuk dipisahkan lagi, karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dalam sistem. Yang kedua, ada termometer bimetal mekanik. Mekanik keping bimetal memiliki dua buah keping logam. Kepingan ini dapat melengkung jika terjadi perubahan suhu. Prinsipnya, apabila suhu berubah menjadi tinggi, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih rendah. Sedangkan jika suhu menjadi rendah, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih tinggi. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.